Bertemu dengan Bu Indi pada pembelajaran matematika kelas 5 SD. Kali ini kita akan belajar bab 2, kecepatan dan debit, materi kecepatan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu kalian dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang kecepatan dengan percaya diri. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata dapat dihitung dengan cara membandingkan jarak dan waktu. Apabila dituliskan dengan simbol sebagai berikut. V adalah simbol kecepatan rata-rata, S adalah simbol jarak yang ditempuh, dan T adalah simbol waktu yang ditempuh. Contoh, 30 km per jam, titik-titik meter per menit. Jawab, 30, kemudian pada satuan kilometer dan jam kita konversi terlebih dulu. Satuan kilometer kita konversi ke meter menjadi 1000 meter. Pada satuan waktu jam kita konversi menjadi menit adalah 60 menit. Kemudian kita kalikan. 30 kali 1000, 30.000, kemudian per 60. Hasilnya adalah 500 meter per menit. Contoh, Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Diketahui, waktu adalah 2 jam, kemudian jarak 90 km. Yang ditanyakan adalah kecepatan dalam kilometer per jam. Cara menghitung kecepatan adalah jarak per waktu. Jarak tadi adalah 90 km, waktu 2 jam. Jadi kecepatannya adalah 90 per 2 jam, jadi 45 km per jam. Mencoba. Lengkapilah tabel kecepatan berikut ini. Tabel ini terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama nomor, kolom kedua jarak tempuh dengan satuan yang berbeda-beda, kolom ketiga waktu tempuh dengan satuan yang berbeda-beda, dan kolom keempat adalah kecepatan yang akan kita cari menggunakan satuan kilometer per jam. Untuk menentukan kecepatan, maka kalian harus mengkonversikan jarak tempuh dalam satuan kilometer dan waktu tempuh dalam satuan jam, sehingga kecepatannya dalam satuan kilometer per jam. Apabila kalian sudah selesai mengerjakan, coba cek jawaban kalian dengan jawaban yang benar berikut ini. Berikut ini merupakan truk gandeng, tetapi gandengannya belum dipasangkan. Hubungkan dengan garis untuk truk dan gandengannya berdasarkan kecepatan yang sama. Kalian harus mengkonversikan satuan dari jarak dan waktu sehingga sesuai. Apabila kalian sudah selesai mengerjakan, coba cek jawaban kalian dengan jawaban yang benar berikut ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Konversikan satuan kecepatan berikut ini. Untuk mengkonversikan satuan kecepatan, maka kalian harus menyesuaikan antara satuan jarak dan satuan waktunya. Apabila kalian sudah selesai mengerjakan, coba cek jawaban kalian dengan jawaban yang benar berikut ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10.
Asik berlatih. Selesaikanlah soal berikut. Tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Ingat, ketika kita menyelesaikan soal seperti ini dengan 3 langkah. Pertama, menuliskan kalimat matematikanya. Kedua, kalian menyelesaikan kalimat matematikanya. Ketiga, menjawab sesuai dengan pertanyaan atau permasalahan. Apabila kalian sudah selesai, coba cek jawaban kalian dengan jawaban yang benar berikut ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Asik mencoba. Bandingkan kecepatan antara 2 kejadian berikut ini. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kerjakan secara mandiri. Apabila kalian sudah selesai mengerjakan, coba cek jawaban kalian dengan jawaban yang benar berikut ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Jarak tempuh. Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Contoh, sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Penyelesaiannya sebagai berikut. Kecepatan 60 km per jam. Waktu 2 jam. Yang ditanyakan adalah jarak yang disimbolkan dengan S. Jawab, S sama dengan V kali T atau kecepatan kali waktu. Jadi 60 km per jam kali 2 jam. Hasilnya adalah 120 km. Jadi, jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Asik mencoba. Lengkapilah tabel berikut ini. Tabel berikut ini terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama nomor, kolom kedua kecepatan dengan satuan yang berbeda-beda, kolom ketiga waktu tempuh dengan satuan yang berbeda-beda, dan kolom keempat adalah jarak tempuh dalam satuan kilometer. Untuk menentukan jarak tempuh, maka kalian harus mengkonversikan satuan dari kecepatan dan waktu tempuh, sehingga mendapatkan satuan kilometer untuk jarak tempuhnya. Apabila kalian sudah selesai mengerjakan, silakan cek jawaban kalian dengan jawaban yang benar berikut ini. Selesaikanlah soal berikut. Tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Cara penyelesaiannya sesuai dengan contoh. Kalian tuliskan diketahui terlebih dulu, kemudian ditanyakan, dan jawabannya. Apabila kalian sudah selesai mengerjakan, silakan cek jawaban kalian dengan jawaban yang benar berikut ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Hitung waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Waktu tempuh atau T sama dengan
jarak yang ditempuh atau S, per atau bagi kecepatan. Contoh, Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai sekolah? Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui jarak atau S 5 km. Kemudian kecepatan atau V 20 km per jam. Yang ditanyakan adalah lama waktu tempuh atau T. Jawab, T sama dengan S per V. Sama dengan 5 km per 20 km per jam. Sama dengan 1/4 jam atau 15 menit. Jadi, Dayu sampai sekolah selama 15 menit. Contoh kedua, Pak Husin mengendarai mobil melaju dari Pasuruan ke Besuki menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Berangkat dari Pasuruan pukul 7. Berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Husin? Pukul berapakah Pak Husin tiba di Besuki? Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui jarak atau S 120 km. Kecepatan atau V 60 km per jam. Yang ditanyakan ada dua, yaitu lama waktu tempuh atau T dan waktu tiba di tujuan. Jawab sebagai berikut. T sama dengan S per V. 120 per 60. Jadi, waktunya adalah selama 2 jam. Lama perjalanannya adalah 2 jam. Waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah lama waktu tempuh. Jadi, pukul 7 ditambah 2 jam. Sehingga hasilnya adalah pukul 9. Jadi, waktu tiba di Besuki adalah pukul 9. Lengkapilah tabel berikut ini. Tabel berikut ini terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama nomor, kolom kedua kecepatan dengan satuan yang berbeda-beda, kolom ketiga jarak tempuh dengan satuan yang berbeda-beda, dan kolom keempat adalah waktu tempuh dalam satuan yang berbeda-beda pula. Untuk menentukan waktu tempuh, maka kalian harus mengkonversikan sehingga menjadi satu satuan yang sama dalam waktu tempuh jam atau menit. Apabila kalian sudah selesai mengerjakan, coba cek jawaban kalian dengan jawaban yang benar berikut ini. Selesaikanlah soal berikut. Tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Kerjakan sesuai dengan contoh cara penyelesaiannya dengan menuliskan diketahui, ditanyakan, dan jawaban. Apabila kalian sudah selesai mengerjakan, silakan cek jawaban kalian dengan jawaban yang benar berikut ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Asyik bereksplorasi. Jarak kota Malang ke kota Surabaya kira-kira 100 km. Coba kamu cari pasangan antara kecepatan dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak kota Malang ke kota Surabaya. Alternatif jawabannya sebagai berikut. Kejadian berpapasan. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah gambar mobil yang berwarna hijau dan mobil yang berwarna merah. Mobil yang berwarna hijau berangkat dari kota A menuju kota B dengan kecepatan VA. Kemudian, mobil yang berwarna merah
pada saat yang sama berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan VB. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar perjalanan mobil yang berwarna hijau dari kota A ke kota B. Dan ini adalah gambar perjalanan mobil yang berwarna merah dari kota B ke kota A. Untuk menghitung waktu bertemu dapat dicari dengan cara T sama dengan S atau jarak per atau bagi kecepatan A tambah kecepatan B. Contoh, Pak Ahmad mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 40 km per jam, berangkat pada pukul 8. Pada saat yang sama, Pak Budi mengendarai mobil dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak kota A ke kota B adalah 200 km. Apabila mereka menempuh jalan yang sama, pukul berapakah mereka berpapasan? Penyelesaiannya sebagai berikut. Ini adalah gambar perjalanan mobil Pak Ahmad dan mobil Pak Budi. Kemudian jarak adalah 200 km. Kecepatan 40 km per jam pada mobil Pak Ahmad dan 60 km per jam pada mobil Pak Budi. Cara menghitung waktu bertemu yaitu jarak per kecepatan mobil Pak Ahmad tambah kecepatan mobil Pak Budi. Sehingga 200 per 100. Hasilnya adalah 2 jam. Ketika berangkat pukul 8. Jadi mereka akan berpapasan pada pukul 8 tambah waktu 2 jam. Mereka akan berpapasan pada pukul 10. Selamat, kalian sudah menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran pada bab 2 kecepatan dan debit, materi kecepatan. Apabila hasil belajar kalian masih di bawah KKM, silakan kalian menyimak pembelajaran kembali dan melakukan latihan-latihan soal. Apabila kalian sudah mendapatkan hasil belajar di atas KKM, silakan kalian melanjutkan materi pada bab 2 kecepatan dan debit, materi debit. Salam sehat, selalu semangat, dan terus berprestasi. Sampai jumpa.